semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa ada sebuah teks kuno yang terkubur di bawah lumpur dan keheningan selama berabad-abad? Sebuah prasasti yang hanya terdiri dari beberapa baris bahasa Yunani kuno telah muncul kembali dan mungkin mengguncang fondasi teologi Kristen. Penemuan ini tidak terjadi di Roma, bukan dalam teori, tetapi di Galilea, tempat semuanya bermula. Para arkeolog baru saja mengungkap apa yang oleh sebagian orang sebut sebagai penemuan Alkitab yang paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Gereja Bizantium berusia 1500 tahun yang tersembunyi di dekat Danau Galilea, kemungkinan dibangun di atas kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Di dalamnya terdapat sebuah pesan yang dibekukan dalam waktu, sebuah mosaik yang begitu murni sehingga seolah-olah telah ditulis kemarin. Mosaik tersebut menyatakan bahwa Petrus bukan sekadar seorang rasul, melainkan kepala para rasul, pembawa kunci kerajaan surga. Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah dinamit teologis. Sebuah pesan ilahi yang dikodekan di atas batu, yang mungkin baru saja menjadi penentu dalam salah satu perdebatan paling sengit dalam sejarah Kristen. Apa artinya dan mengapa tidak ada yang membicarakannya? Tetaplah bersama kami, karena ini akan membawa transformasi yang luar biasa. Terkadang, suatu penemuan muncul bukan sekadar untuk memberitahu kita, tetapi juga untuk menghadapkan kita. Ini adalah salah satu penemuan tersebut. Selama lebih dari 1 abad, para teolog, cendekiawan, dan peziarah sama-sama memperdebatkan keberadaan kota yang menjadi pusat kisah Injil, sebuah tempat bernama Betsaida. Tempat ini disebutkan beberapa kali dalam Perjanjian Baru dan dikenal sebagai kampung halaman 3 rasul, Petrus, Andreas, dan Filipus. Yohanes 1 ayat 44 menyatakannya dengan jelas, Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Namun, di manakah sebenarnya Betsaida? Pertanyaan itu masih menghantui seperti hantu dalam kajian Alkitab. Teorinya banyak, bukti terbatas, dan perdebatan seringkali tidak meyakinkan. Sampai saat ini, di tepi utara Danau Galilea, dalam jangkauan perairan yang pernah membawa jejak kaki Kristus, tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Mordecai Aviam dan Dr. Stephen Notley menggali reruntuhan gereja era Bizantium yang tersembunyi di bawah lapisan bumi selama lebih dari 1400 tahun. Dan di dalam gereja ini, apa yang mereka temukan bukan sekadar arkeologi, itu adalah teologis. Di tengah lantai mosaik kuno, terukir dalam bahasa Yunani kuno, berkilau sebuah prasasti yang merujuk langsung kepada Petrus, bukan sekadar sebagai rasul atau pengikut, tetapi sebagai kepala para rasul dan pembawa kunci kerajaan surga. Frasa ini tidak salah lagi. Hal ini mencerminkan bahasa yang terdapat dalam Matius 16 ayat 19, di mana Yesus menyatakan kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Penemuan ini luar biasa, bukan hanya karena apa yang dikatakannya, tetapi juga karena betapa sempurnanya ia terawetkan. Mosaik yang tidak tersentuh selama 14 abad ini tampak seperti baru dibuat. Garis-garisnya tegas, huruf-hurufnya tajam, dan pesannya tak ternoda oleh waktu, seolah telah disegel oleh takdir, menanti generasi yang tepat untuk mengungkap maknanya. Para teolog dan arkeolog terkemuka sama-sama mengungkapkan perasaan takjub sekaligus serius. Dr. Craig Evans, seorang pakar sejarah Yesus, mencatat bahwa ini bisa jadi merupakan kaitan arkeologi paling jelas dengan rumah Petrus yang pernah ditemukan. Dr. Notley, salah satu pemimpin penggalian, berkomentar, ini bukan hanya tentang mosaik, ini tentang apa yang ditegaskannya. Gereja, kota, masyarakat, semuanya kini selaras. Namun, untuk memahami mengapa momen ini begitu penting, kita harus menelusuri mengapa kisah Betsaida menjadi salah satu misteri terbesar dalam arkeologi Alkitab. Betsaida
yang hilang dan ditemukan seiring waktu, dulunya merupakan desa nelayan yang ramai. Namanya yang berarti rumah nelayan dalam bahasa Aram, cocok untuk kampung halaman orang-orang yang hidupnya akan diubah selamanya oleh seorang guru dari Galilea. Menurut Injil, Betsaida adalah tempat terjadinya mukjizat, di mana orang buta diberi penglihatan dalam Markus 8 ayat 22, dan ribuan orang diberi makan dengan roti dan ikan dalam Lukas 9 ayat 10-17. Di sanalah Yesus sendiri berjalan di atas air. Namun, Betsaida juga merupakan satu-satunya kota yang dikutuk Yesus dengan tegas. Celaka bagimu Betsaida, karena jika mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, tentulah mereka sudah lama bertobat. Setelah kutukan yang mengerikan ini, kota itu menghilang dari catatan Perjanjian Baru dan segera setelah itu dari sejarah itu sendiri. Selama abad pertengahan, para peziarah mencari lokasinya, hanya dipandu oleh legenda yang terpisah-pisah dan tradisi keagamaan. Namun, tidak ada konsensus yang pernah terbentuk. Bumi telah menelan kota itu, dan bersamanya sebagian geografi fisik Injil. Pada abad ke-19, peneliti Jerman dan Amerika mengusulkan Ethel, sebuah gundukan hampir 2 km ke pedalaman dari Galilea, sebagai kemungkinan lokasi. Namun, pilihan itu menimbulkan masalah, karena jaraknya dari air cukup jauh. Yang lebih penting lagi, situs tersebut tidak memiliki sisa peninggalan bangsa Romawi abad pertama, yang menunjukkan lokasinya pada zaman Yesus. Untuk sebuah desa nelayan, lokasi ini juga tidak masuk akal. Perubahan sesungguhnya terjadi setelah Perang 6 Hari tahun 1967, ketika wilayah tersebut dibuka kembali untuk eksplorasi. Survei Israel mulai menyoroti kandidat yang lebih menjanjikan, seperti El Araj, daerah dataran rendah yang jauh lebih dekat ke Danau Galilea. Pecahan tembikar, kaca, dan mosaik mulai menunjukkan adanya pendudukan berkelanjutan selama berabad-abad. Namun, baru pada awal tahun 2000-an, setelah Paus Yohanes Paulus II diterbangkan melintasi wilayah tersebut dan disambut oleh tim penggali, perhatian mulai meningkat. Dia dihadiahi replika kunci perunggu kuno yang ditemukan di situs tersebut, sebuah isyarat yang kaya akan simbolisme yang mengacu pada otoritas Petrus dan janji dalam Matius 16. Pada tahun 2016, tim arkeologi formal yang didukung oleh berbagai lembaga, termasuk Universitas Nebraska di Omaha, meluncurkan penggalian skala penuh di El Araj. Pada musim pertama, mereka menemukan jejak yang jelas dari kehadiran era Romawi, termasuk koin dan peralatan yang berasal dari abad pertama Masehi. Pada tahun 2018, penggalian mereka telah mengungkap fondasi Basilika Bizantium serta sisa-sisa rumah pemandian, kamar tamu, dan kompleks publik. Dan kemudian muncullah prasasti, teks Yunani yang dikelilingi bingkai mosaik geometris yang halus berisi doa untuk seorang pria bernama Konstantinus, bukan kaisar, tetapi kemungkinan pelindung lokal. Namanya tercantum dengan jelas dalam Alkitab, yaitu Petrus, pemimpin para rasul, pemegang kunci alam surgawi. Hal ini selaras persis dengan tulisan perjalanan Willibald pada abad ke-8, seorang uskup Bavaria yang mengunjungi Betsaida dan mencatat, menghabiskan malam di sebuah gereja yang didedikasikan untuk Petrus dan Andreas. Selama puluhan tahun, para cendekiawan menganggap kisah Willibald sebagai mitos keagamaan. Tetapi sekarang, gereja yang ia gambarkan mungkin telah ditemukan. Batunya asli, judulnya masih utuh, dan bahasanya yang berani, teologis, dan meyakinkan menyatakan apa yang benar-benar diakini oleh orang Kristen masa awal. Gereja ini terletak di bawah tanah, di bawah lapisan tanah Galilea, di bawah berabad-abad kesunyian dan banjir musiman, terdapat bangunan suci yang tersembunyi dari mata sejarah. Ia menunggu dengan tenang sementara kerajaan bangkit dan runtuh, sementara kekaisaran datang dan pergi, dan sementara peta digambar ulang serta tradisi kepercayaan terbagi. Lalu, pada tahun 2016, sekop bertemu batu. Penggalian di El Araj diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi dengan cepat membuahkan jawaban. Dalam beberapa minggu, para arkeolog menemukan fondasi gereja Bizantium yang bertumpu pada lapisan Romawi yang bahkan lebih tua, sebuah garis waktu vertikal pemujaan, pengabdian, dan kesinambungan. Apa yang muncul bukan sekadar tempat berdoa. Itu adalah kompleks yang berisi gereja, rumah pemandian, dan apa yang tampak seperti asrama kuno atau wisma tamu biara, tepatnya jenis infrastruktur yang diharapkan di situs yang dikunjungi oleh peziarah Kristen awal. Dan disinilah kata-kata tertulis kembali. 3 prasasti Yunani terpisah ditemukan tertanam di lantai mosaik gereja. 2 diantaranya terfragmentasi, tetapi 1 yang terpelihara dalam kondisi hampir sempurna,
memuat bobot penuh teologi selama 1000 tahun hanya dalam beberapa baris. Di dalam bingkai melingkar yang elegan dari batu tesilatet, prasasti itu berbunyi, seluruh pekerjaan pelapisan ini dikerjakan dengan mosaik oleh semangat Konstantinus, hamba Kristus, untuk pemimpin para rasul dan pemegang kunci-kunci surga. Santo Petrus menjadi perantara baginya dan anak-anaknya. Ini bukan metafora puitis. Ini adalah bahasa teologis dan linguistik yang tepat. Ia tidak menyebut Petrus hanya sekadar seorang murid. Gelar itu menobatkannya menjadi kepala para rasul, suatu gelar yang tidak menyiratkan kesetaraan, tetapi kewenangan. Ia juga merujuk kepadanya sebagai pemegang kunci, sebuah frasa yang menggemakan sabda Kristus dalam Matius 16 ayat 19, dan berakar pada gambaran mesianis di Yesaya 22 ayat 22, di mana kunci melambangkan suksesi dinasti dan pengelolaan eksklusif. Penggunaan bahasa yang begitu agung bukanlah suatu kebetulan. Ini mencerminkan apa yang diyakini oleh umat Kristen Bizantium awal, bukan hanya tentang Petrus, tetapi juga tentang lokasi ini. Yang lebih mencengangkan adalah betapa sempurnanya penemuan ini selaras dengan kesaksian Willibald, uskup Bavaria, yang pada tahun 725 Masehi mencatat bermalam di sebuah gereja di Betsaida yang didedikasikan untuk Petrus dan Andreas. Tulisannya menggambarkan sebuah situs di tepi air dengan fasilitas untuk tamu dan suasana peringatan sakral. Selama berabad-abad, kisah Willibald diperlakukan dengan kecurigaan dan dianggap oleh para sarjana modern sebagai suatu pembesar-besaran yang saleh, atau penceritaan ulang yang diromantisir tentang kehidupan peziarah. Namun kini, dengan gereja, tata letak, dan batu peresmian yang semuanya sesuai dengan deskripsinya, teks pengembara abad pertengahan itu menjadi sesuatu yang lebih, bukti saksi mata. Gereja di bawah tanah melakukan lebih dari sekadar melestarikan nama dan doa. Ia melestarikan memori dan memelihara keyakinan. Dengan melakukan itu, ia memberi kita sesuatu yang luar biasa langka dalam arkeologi Alkitab, sebuah jembatan antara kesaksian tekstual dan realitas fisik. Jembatan itu membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih mendesak. Bukan hanya apa tempat ini, tetapi mengapa tempat ini penting. Sebab, saat kita mengonfirmasi situs, kita harus menanyakan apa yang dikonfirmasinya. Mengapa ini penting? Menemukan reruntuhan gereja kuno adalah satu hal, tetapi menemukan gereja yang dibangun tepat di atas desa abad pertama adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah sebuah desa yang selaras dengan Injil, baik dari segi lokasi maupun cerita. Desa yang kemungkinan besar merupakan kampung halaman Petrus, Andreas, dan Filipus. Ini adalah kesinambungan sejarah. Muncul dari bawah tanah. Sebuah memori suci yang terpelihara bukan hanya dalam kitab suci, tetapi juga dalam batu, arsitektur, dan tradisi komunal gereja masa awal. Gereja di El Araj, yang kemungkinan dibangun pada abad ke-5 atau ke-6, tidak ditempatkan secara sembarangan. Umat Kristen awal tidak menyebarkan gerejanya secara acak di seluruh wilayah. Mereka sengaja membangun di atas tempat yang mereka hormati, di tempat yang mereka ingat, dan di tempat yang mereka yakini telah dipindahkan oleh Tuhan. Kita melihat pola ini di seluruh tanah suci. Gereja kelahiran berdiri di Bethlehem di atas gua yang diyakini menandai kelahiran Kristus. Gereja makam suci berdiri di Yerusalem di atas lokasi tradisional penyaliban dan kebangkitannya. Gereja pengucapan di Nazaret memperingati pesan malaikat kepada Maria. Dan sekarang, mungkin Betsaida, yang telah lama diperdebatkan dan dilupakan, telah muncul kembali dengan penanda memori sakral yang serupa. Orang-orang yang membangun gereja itu tidak memiliki akses ke arkeologi modern, GPS, atau penanggalan karbon. Apa yang mereka miliki adalah ingatan hidup, tradisi lisan, dan rasa geografi spiritual. Kedekatan tidak hanya dalam waktu tetapi juga dalam kepercayaan. Mereka tahu di mana harus membangun, karena ingatan tentang apa yang terjadi di sana belum pudar. Peninggalan di El Araj menegaskan bahwa kehidupan abad pertama berkembang pesat di sana. Koin, keramik, peralatan, dan bangunan semuanya menunjukkan desa nelayan yang aktif dan berkembang. Ini bukan hanya sekadar lokasi yang memungkinkan. Itu adalah tempat dengan orang-orang nyata, kisah-kisah nyata, dan mungkin rasul-rasul nyata. Dan di atas itu semua, ada sebuah gereja. Sebuah gereja yang didedikasikan bukan hanya untuk tokoh tertentu, tetapi untuk Petrus, orang yang kepadanya Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Itu saja sudah luar biasa. Namun, prasasti yang ditemukan di dalam gereja itu lebih jauh lagi. Ia bukan sekadar menghormati Petrus sebagai orang suci atau rasul. Dia disebut kepala para rasul. Suatu gelar yang bukan sekadar penghormatan biasa, tetapi sebuah keyakinan teologis. Kata yang digunakan, kurios,
Tidak ambigu. Ini menyiratkan kepemimpinan, kekepalaan, dan tempat yang paling utama di antara ke-12 rasul. Ini mengidentifikasi Petrus sebagai orang yang berdiri di atas yang lain, bukan hanya kebetulan, tetapi atas takdir ilahi. Pertimbangkan ini, prasasti itu tidak dibuat dalam bahasa Latin. Itu tidak berasal dari Roma dan bukan bagian dari klaim kepausan selanjutnya. Naskah itu ditulis dalam bahasa Yunani dan ditaruh di lantai mosaik oleh umat Kristen Bizantium jauh sebelum perpecahan besar, di suatu wilayah yang lebih dekat dengan para rasul, baik dari segi waktu maupun tempat. Hal ini sangat penting karena memberitahu kita bahwa gagasan mengenai keutamaan Petrus dan kewenangannya yang unik di antara para rasul bukanlah rekayasa bangsa Romawi. Hal itu sudah tertanam dalam pemikiran dan peribadatan gereja mula-mula yang tidak terbagi, baik di timur maupun barat. Dan mungkin yang paling mencolok dari semuanya adalah gelar kedua, pemegang kunci kerajaan surgawi. Ini bukan metafora puitis atau hiasan artistik. Ini adalah referensi langsung kepada Matius 16 ayat 19, sebuah ayat yang telah menjadi landasan teologi Katolik selama berabad-abad. Itulah momen ketika Yesus memberikan Petrus otoritas rohani yang mengikat dan abadi. Ayat ini telah dikutip dalam konsili-konsili, diperdebatkan dalam reformasi, dan dipertahankan dalam katekismus. Dan sekarang, ayat ini telah ditemukan tertulis di batu di tanah kelahiran Petrus, oleh orang-orang yang hidup berabad-abad sebelum banyak pertempuran teologis itu dimulai. Ini tidak membuktikan segalanya, tetapi membuktikan sesuatu yang sangat penting. Ini membuktikan bahwa peran unik Petrus diakui, dihormati, dan diproklamasikan di seluruh tradisi Kristen jauh sebelum garis teologis ditetapkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di tanah tempat Petrus menjala ikan dan mengikutinya, gereja mula-mula mengingatnya bukan hanya sebagai rasul biasa, tetapi sebagai orang yang dipilih untuk memimpin, pemegang kunci kerajaan dan perdebatan. Selama hampir 2000 tahun, peran Petrus telah berdiri di pusat identitas dan perpecahan Kristen. Kritikus posisi Katolik sering menunjuk pada Matius 18 ayat 18, di mana Yesus tampaknya memperluas kewenangan untuk mengikat dan melepaskan kepada semua rasul, menunjukkan bahwa Petrus bukanlah orang yang memiliki hak istimewa secara unik, melainkan wakil dari kolektif. Memang benar bahwa para rasul lainnya juga diberi wewenang. Namun, yang tidak diberikan kepada mereka adalah kuncinya. Detail itu lebih penting daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Pada zaman kuno, kunci merupakan simbol pengelolaan dan akses eksklusif, bukan hanya ke tempat fisik, tetapi juga ke kekuasaan kerajaan yang didelegasikan. Memegang kunci raja berarti menjalankan otoritasnya saat ia tidak ada. Simbolisme ini berakar pada Yesaya 22 ayat 22, di mana Tuhan berkata tentang Ilakim, "Aku akan menaruh kunci rumah Daud di pundaknya. Apa yang dibukanya, tidak seorang pun dapat menutupnya, dan apa yang ditutupnya, tidak seorang pun dapat membukanya." Bagian ini telah lama dipahami sebagai gambaran otoritas Kristus dan pribadi kepada siapa ia akan mempercayakan otoritas itu. Persamaan itu tidak salah lagi dalam Matius 16, dan hubungan itu diperkuat oleh apa yang kini kita temukan di El-Araj. Sebab, penemuan arkeologi ini menunjukkan bahwa penafsiran yang menghubungkan Petrus dengan otoritas tunggal dan suksesi bukanlah inovasi teologis di kemudian hari dan juga tidak terbatas pada Katolik Roma. Paham ini dianut secara luas oleh gereja Bizantium awal berabad-abad sebelum munculnya struktur kepausan, abad pertengahan dan jauh sebelum perpecahan Timur-Barat. Dalam satu prasasti ini, kita melihat pertemuan antara kitab suci, tradisi, dan ingatan, suatu penegasan bahwa bahkan di Galilea, peran Petrus sebagai penjaga kunci surgawi dihormati dan diakui. Penemuan ini tidak membuktikan kepausan modern, juga tidak menuntut kepercayaan Katolik. Namun, yang dilakukannya adalah menancapkan penafsiran Katolik pada tanah sejarah yang dalam. Hal itu mengingatkan kita bahwa gagasan tentang Petrus sebagai kepala gereja yang kelihatan bukanlah hasil konsolidasi politik di Roma, melainkan suatu kepercayaan yang begitu kuat, begitu awal, dan begitu meluas sehingga bahkan di wilayah tempat Petrus tinggal, kepercayaan itu tertulis di batu. Bagi non-Katolik, ini belum tentu merupakan tantangan bagi iman, tetapi merupakan tantangan untuk dipertimbangkan. Dapatkah kesinambungan kepercayaan ini, yang mencakup berabad-abad kerajaan, bahasa, dan liturgi diabaikan begitu saja? Atau apakah itu mengundang refleksi yang lebih mendalam bukan hanya pada Petrus sendiri, tetapi juga pada hakikat kepemimpinan, otoritas, dan kesatuan dalam gereja? Penemuan ini tidak memaksakan suatu kesimpulan, tetapi menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat diabaikan. Apa yang dimulai sebagai penggalian rutin di tepi Galilea telah menjadi momen yang sangat penting. Sebuah penemuan di mana iman, sejarah,
dan kitab suci bertemu dalam batu. Mosaik yang ditemukan di El Araj lebih dari sekadar artefak. Itu adalah pesan dari masa lalu, jelas, meyakinkan, dan terpelihara menghadapi segala rintangan. Kata-katanya meneguhkan bukan hanya nama Petrus, tetapi juga perannya, kewenangannya, dan kenangan yang dipegang teguh oleh orang-orang Kristen masa awal. Ini bukan hanya tentang geografi, ini bukan hanya tentang arkeologi, ini tentang kesinambungan keyakinan yang melintasi berbagai kerajaan, abad, dan benua, dan kini dikonfirmasi oleh bumi tempat keyakinan itu bermula. Di saat banyak orang mempertanyakan keandalan tradisi suci, prasasti sederhana ini berdiri bagai guntur yang tenang, pengingat bahwa gereja mula-mula mengingat lebih dari yang kita duga, dan melestarikan lebih dari yang kita bayangkan. Karena pada saat itu, masa lalu tidak hanya diingat, tetapi terungkap. Kini, kita dihadapkan pada pertanyaan bukan tentang apakah hal itu terjadi, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan dengan apa yang kita ketahui sekarang. Sejarah dan iman telah bertabrakan, dan debunya masih mengendap. Penemuan di El Araj membuka jendela baru ke masa lalu dan mengajak kita untuk merenungkan arti kepercayaan dalam sejarah. Apa pemikiran Anda tentang ini? Mari kita diskusi di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!